Ya teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan membahas tentang HR strategi. Ini agak panjang, jadi mohon maaf kalau misalnya agak membosankan. Jadi sebagai HR itu kalian juga harus berpikir secara strategis gitu. Intinya apa? Intinya supaya membuat karyawan kalian itu align sama tujuan perusahaan. Misalnya tujuan perusahaannya itu mau go global. Ya udah, karyawannya ini disiapin supaya bisa go global. Gitu. Jangan sampai karyawan ini nggak siap go global, ternyata ini udah global ini menerima perusahaan kalian dengan sangat baik, permintaannya itu ternyata bagus, ternyata kalian nggak siap karyawannya, kan ya wassalam gitu. Makanya ini harus disiapin. Makanya ini kalian harus analisa dulu internal sama lingkungan eksternal. Jadi misalnya internalnya ini perusahaan atau karyawannya itu udah siap nih, terus eksternalnya ini juga udah siap. Nah berarti kita udah bisa go global atau ekspansi gitu. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain juga banyak. Terus kalian juga bisa plan selama 1 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya nih, ini contoh yang sebelah kanan nih ya. Ini misalnya yang orange, yang abu-abu ini adalah setahun. Kalian bisa planning aja nih, misalnya di kuartal 1 ini harus sudah bisa apa. Kuartal 2 ini udah harus bisa apa. Kayak misalnya tadi ya. Misalnya perusahaan kalian mau go global, berarti kan kalian harus nge-training dulu tuh karyawannya. Nah, selama Q1, kuartal 1 selama 3 bulan pertama di 2025 deh misalnya contoh ini ya, itu karyawan-karyawan ini harus bisa apa, misalnya harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Mandarin, harus bisa bahasa apa gitu. Itu kalian harus siapin dulu. Kalau misalnya ini nggak achieve, berarti di bulan kuartal selanjutnya ini harus ngapain nih. Nah ini harus dipersiapkan. Jadi kayak apa ya, buat opsi lah. Jadi misalnya ini udah harus bisa apa, ini harus bisa apa, ini harus bisa apa, dan seterusnya. Terus juga efisiensi alokasi. Jadi misalnya kayak ini kan berarti perusahaan ini butuh alokasi misalnya 10 juta buat setahun. Ini contoh aja ya. Atau 10 miliar deh buat setahun gitu untuk nge-training orang-orang ini. Nah, di bulan pertama ini harus efisien tuh. Misalnya dalam 1 tahun 10 miliar, ini di tahun pertama 2,5 miliar gitu. Ini 2,5 miliar gitu. Nah, 2,5 miliar ini efektif gak? Misalnya membuat orang-orang ini bisa bahasa Mandarin gak? Oh, ternyata enggak, berarti kurang nih. Nah, berarti alokasi ini belum efisien gitu. Terus ini setelah setahun ini ya juga harus dievaluasi ya teman-teman ya. Jadi selama setahun ini harus dievaluasi, jangan sampai nggak dievaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Karena kita akan mencari kayak apa lagi nih yang bisa kita improve gitu supaya lebih efisien gitu. Itu ya teman-teman ya. Dan juga semuanya ini juga harus statistikal. Ini salah, statistical. Jadi semuanya harus bisa diukur dalam bentuk angka. Alasannya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Karena kalau misalnya bentuknya itu cuman baik, enggak, nah itu sulit ya. Misalnya nih si orang-orang yang tadi belajar bahasa Mandarin, bisa belajar Mandarin nggak? Bisa belajar Mandarin nggak? Enggak. Terus kalau bisa dan enggak doang kan sulit ya buat dipertanggungjawabkan. Misalnya mereka dites aja, misalnya dites ujian apa, kan berarti nanti ada nilainya tuh. Nah itu bentuknya angka gitu. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Terus juga biar nggak mengawang ya. Kalau pakai angka itu nggak mengawang teman-teman. Enaknya itu, dan bisa diukur. Jadi outputnya itu, perilakunya itu bisa spesifik. Jadi misalnya tadi itu, misalnya kita nge-training Mandarin orang-orang ini, ya udah, berarti outputnya itu orang-orang ini udah bisa ngomong Mandarin, bisa listening Mandarin gitu. Itu teman-teman outputnya. Jadi harus bisa spesifik. Nah kita di sini harus analisa dulu ya. Ini contoh analisa, analisa internal nih contohnya, SWOT ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Contoh nih, misal di sini strength-nya ya, dari sebuah perusahaan ini. Ternyata turnovernya itu cukup rendah nih di perusahaan ini bagus juga nih. Terus karyawannya juga mayoritas lebih dari 5 tahun, bagus juga. Terus sudah memiliki sistem HRS, jadi ini udah sistematis lah, nggak manual gitu. Terus ini budaya perusahaannya udah kolaboratif dan suportif, ini bagus nih. Ini adalah strength kita nih di sebuah perusahaan gitu. Terus weakness kita apa aja nih? Weakness kita, aduh ini salah, mohon maaf. Opportunities yang di sebelah kanan atas ya ini. Weakness kita ternyata masih kurang nih, program pelatihan pengembangan skill nih itu kurang gitu, apalagi skillnya digital sama automation ini masih kurang. Terus juga ini belum ada sistem penilaian kinerja berbasis data, jadi semuanya penilaiannya masih manual dan belum berdasarkan data. Jadi ketika mau menilai itu agak sulit kalau nggak ada datanya gitu. Ini weakness kita. Terus rekrutmennya juga masih manual dan lambat. Dan komposisi usianya ini semuanya mayoritas di atas 40 tahun. Nah ini ada gap generasi nih berarti gitu. Nah ini tahunya kalian dari mana ya? Dari analisa internal ya. Nah terus opportunity-nya apa nih? Nah dari pemerintah itu banyak program pelatihan keterampilan digital. Jadi kita bisa manfaatin dari program di pemerintah nih. Terus juga banyak lulusan yang masih muda sekarang. Jadi enak nih kalau misalnya kita hire itu enak, dan karena mereka siap tuh kerja di daerah sekitar. Terus juga ini perkembangan teknologi HR software semakin mudah akses dan murah. Jadi sekarang kan
software SaaS itu banyak yang ini ya, banyak yang murah gitu kan, dan mudah juga. Itu bisa kita manfaatkan nih opportunity-nya. Gitu. Terus ini threat-nya ya, ternyata ketika kita mencari talenta itu agak sulit ya, persaingannya gitu, karena perusahaan ini juga ngasih offer yang menarik nih. Jadi misalnya perusahaan ada developer nih, kan itu talenta juga kan, kita hire 15 juta, terus ternyata kompetitor kita nge-hire 20 juta. Nah itu juga namanya threat ya, threat itu di luar kan. Terus di luar itu juga karyawan-karyawan muda ini lumayan lompat-lompat ya, jadi less than setahun itu udah lompat lagi kemana, less than setahun lompat lagi kemana. Itu namanya adalah threat-nya tuh, tantangan di luar. Terus juga transformasi digital ini sangat cepat. Jadi misalnya dulu nih orang-orang di TV, terus tiba-tiba pindah ke YouTube, terus tiba-tiba pindah ke TikTok. Jadi media itu harus cepat tuh. Ternyata tapi di situ skill karyawannya itu yang senior malah makin gapnya makin besar. Itu namanya adalah gap skill ya, gitu. Terus juga perusahaan kompetitor ini udah mulai banyak otomatisasi. Jadi kita harus segera ikutan juga nih. Nah ini analisa ini yang benar-benar teman-teman harus perdalam ya, supaya ketika kalian mengambil keputusan tuh tepat. Karena kalau kalian nggak tanpa analisa terus tiba-tiba ngambil keputusan, itu sangat-sangat mungkin untuk gagal atau sangat mungkin itu salah. Nah di sini HR strategi versi Deloitte, gua kasih contoh analogi yang sangat simple. Jadi contoh misalnya ini HR ya, kalian tuh harus tahu dulu. Step pertama tuh tahu dulu, terus manage mana yang mau diutamakan dulu. Setelah itu kita track, kita pantau gitu. Contohnya ini di sini ada sekolah. Kalian tuh di sekolah ini tuh yang akan mengelola sekolah ini sebenarnya. Kan ownernya sekolah ada sendiri ya, tapi kalian sebagai HR ini yang akan membantu mengelola. Nah, di sini kalian harus tahu dulu kan. Harus tahu dulu bisnisnya. Jadi misalnya tujuan sekolah itu apa sih? Karena sekolah itu kan juga banyak banget kan. Ada yang sekolah yang memang fokus di technical skill, ada sekolah yang benar-benar dari SD itu. Nah, itu kan beda-beda. Nah, itu kalian harus tahu dulu. Terus setelah tahu, kalian menentukan dulu nih strateginya. Kalian punya rencana apa nih? Misalnya kalian mau rencana untuk ya orang tuh biar semangat nih untuk sekolah gitu. Atau misalnya supaya sekolah jadi terkenal. Nah, ini harus direncanakan dulu. Jangan langsung dieksekusi ya, direncanakan dulu. Gitu. Setelah tahu step pertama ya, ini tahu. Ini BTW gua ini ya permudah sih pemahamannya, karena teknisnya itu sulit teman-teman. Buat kayak banyak kata-kata yang ribet gitu. Ini tapi intinya seperti ini. Setelah itu kita manage priority. Jadi kita udah tahu, kita planning, kita manage priority-nya nih, mana nih kira-kira yang harus diutamakan dulu buat dikerjain gitu. Karena nggak ada ya, semuanya tuh prioritas nggak ada. Kalau semua prioritas berarti nggak ada prioritas teman-teman. Jadi harus diutamakan, mana yang diutamakan dulu, mana yang dikerjain dulu. Contohnya misalnya ini ya, kita pilih nih alat tulis atau mainan dulu nih. Misalnya kebutuhan kelasnya itu. Jadi kita membagi pelanggan HR, itu HR-nya harus tahu nih siapa yang harus dibantu dulu. Apakah itu gurunya, apakah itu muridnya, apakah orang tuanya. Contoh kalau misalnya di sebuah perusahaan, ya kayak contoh misalnya guru tuh ya leadernya gitu. Leadernya ini butuh untuk dibantu dulu nggak? Atau langsung ya spesialisnya atau staffnya ini yang langsung butuh training gitu. Itu salah satu contohnya ya. Terus kita pilih investasinya ini, misalnya mana yang harus dibeli dulu. Misalnya kita mau training, apakah kita outsource, apakah kita beli trainingnya dulu, apakah kita hire trainer aja gitu. Mana nih yang harus diutamakan dulu. Terus tim lain juga ada. Nah, kita utamakan mana yang butuh untuk diutamakan dulu, karena kebutuhan kan pasti banyak. Harus diutamakan dulu gitu, karena budgetnya itu kan terbatas juga kan. Nggak bisa semuanya langsung dibeli gitu. Terus setelah itu kita baru buat programnya. Jadi layanannya kita buat. Jadi misalnya kita udah oke, kita akan melakukan pelatihan. Contohnya nih ya, misalnya pelatihan untuk guru. Pelatihan untuk guru itu kita beli course-nya atau kita hire trainer gitu. Nah, itu kita tinggal eksekusi aja karena kita tadi udah planning. Nah, setelah itu setelah udah tahu, udah planning, udah eksekusi, kita pantau gitu. Jadi misalnya setelah training nih, pastikan cara lainnya sudah benar. Jadi memastikan nih, misalnya kalian ada planning untuk misalnya mau WFH, full remote. Nah, kalian make sure bahwa semua pengumuman itu orang tahu gitu. Ini contohnya pengumuman di sekolah, contoh analoginya. Terus misalnya bangun kemampuan HR. Jadi di sini HR ini juga harus makin pintar ya sebenarnya. Jadi harus semakin efektif, semakin bisa makin bagus kerjaannya dalam hal menghandle karyawannya, dan juga ini harus makin hebat tiap hari
tetap cari waktu untuk belajar banyak hal. Jadi misalnya kan ini kalian banyak tim ya, itu kalian juga harus sedikit demi sedikit tahu sih, oh yang dikerjain ini tuh seperti ini gitu. Itu ya maksudnya pinter tuh seperti itu. Di sini bukan pinter misalnya lu bisa jago sales, lu jago tech gitu, enggak. Lu harus ya setidaknya tahu lah apa sih yang dikerjakan sama orang-orang ini gitu. Terus juga ini ya, kita juga harus bangun nama baik. Jadi orang itu yang di sekolah ini itu percaya sama kalian gitu, suka juga sama kalian, ini murid suka sama kepala sekolah. Jadi kalian harus adil juga, harus enak juga ketika diajak ngomong, mendengarkan dengan baik gitu. Setelah itu baru diukur, kita lihat nih, kita kita udah planning, udah eksekusi programnya, terus kita lihat nih, oh ternyata dengan cara seperti ada di training itu gurunya jadi lebih semangat, jadi lebih bagus, murid-muridnya jadi lebih produktif gitu. Itu salah satu contoh ya, ketika kalian membuat sebuah strategik. Ini strategik by Deloitte. So thank you buat video kali ini, dan see you next video. Bye bye.